Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahlata illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahlata ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari beriman kepada hari akhir, perjalanan setelah kematian, yang mana pembahasan seperti ini sangat penting untuk kita semuanya, dikarenakan memang dengan iman yang benar kepada hari akhir ini, dengan benarnya iman kita kepada hari kiamat, ini saya akan menambah semangat kita untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah giroh kita untuk menuntut ilmu dan untuk mengerjakan amal-amal soleh tentunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, sewaktu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada awal surah Al-Mutaffifin, yang mana di sana ada orang-orang yang mereka curang dalam timbangan mereka, mereka melakukan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala katakan, ala yazunnu, apakah mereka tidak mengira bahwasanya mereka nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dia benar beriman pada hari akhir, maka dia tidak akan berani melaksanakan kemaksiatan demi kemaksiatan, kecurangan demi kecurangan. Kenapa? Karena mereka yakin bahwasanya kematian yang menimpa mereka ini nantinya bukan merupakan akhir dari segala yang mereka kerjakan, tapi ini barulah awal, yang mana semuanya nanti akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Alif Lam Mim, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Al-Qur'anul Karim yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, yang mana dia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang bertakwa yang dapat mengambil hidayah dari Al-Qur'an? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada perkara yang gaib, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yuqimunas shalah, ya, dan mereka mengerjakan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya konsekuensi dari benarnya keimanan mereka kepada perkara yang gaib adalah mereka akan mudah melaksanakan ketaatan, seperti mengerjakan sholat, rajin sholat, kemudian rajin untuk menuntut ilmu, belajar. Ya, mereka mengetahui bahwasanya apa yang mereka kerjakan selama di dunia ini berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sia-sia. Capeknya kita, lelahnya kita dalam menuntut ilmu, tidak ada yang datang jauh, subhanallah,
ada yang mengorbankan waktunya, keluarganya. Ya semuanya mereka laksanakan. Kenapa? Karena dia beriman kepada hari pembalasan, adanya yaumul jaza, ya adanya kehidupan setelah kematian, yang tentunya ini yang sangat mereka harapkan, ya, yang sangat kita semuanya harapkan. Yang mana di sana nanti ya ada hari-hari yang betul hari yang sangat berat, yang endingnya nanti seorang muslim akan masuk dalam surga Allah Taala. Dan semoga Allah Taala jadikan kita di antara penghuni surga Allah Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, kita telah sampai ya, pada sirat, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana tentang ya mizan, timbangan Allah Taala yang sangat detail sekali di antara sifatnya, yang semuanya akan ditimbang oleh Allah Taala. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan yang berupa sebesar zarrah sekalipun, zarrah adalah bagaikan debu yang apabila kita buka jendela pada pagi hari itu akan terlihat partikel-partikel kecil. Ini kata para ulama zarrah. Yang ini kecil sekali, yang apabila seorang mengerjakan amal soleh sebesar zarrah sekalipun, maka dia akan dapatkan balasannya di sisi Allah Taala. Dan apabila mereka mengerjakan keburukan sebesar zarrah sekalipun, ini pun akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Taala. Selesai yaumul mizan yang telah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah pembahasan tentang sirat. Apa itu sirat? Sirat dari sisi bahasa artinya adalah at-tariq. Apa itu tariq? Jalan. Ini dari sisi bahasa. Ya, sirat artinya adalah jalan. Akan tapi sirat yang dimaksud di sini atau jalan yang dimaksud di sini, ini bukanlah jalan atau sirat yang biasa. Jamaah yang Allah Taala. Ini adalah sirat yang khusus, yang mana ya jalan atau dalam riwayat lain disebutkan dengan jisr, ya, dengan jembatan. Yang mana jalan atau jembatan ini berada di atas neraka jahanam. Yang mana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi yang mulia SAW mensifati sirat ini dengan madhadah. Apa itu madhadah? Madhadah itu artinya suatu jalan yang miring. Ya, sirat ini yang dia membentang di atas neraka jahanam. Ini sifatnya kata Rasul yang mulia SAW dalam hadis riwayat Bukhari, jalannya itu adalah madhadah, jalannya miring. Kemudian mazallah, yang dia juga licin. Ini sifat sirat yang kita katakan tadi. Ini sirat bukan jembatan biasa, bukan jalan yang biasa. Dia membentang di atas neraka jahanam. Kemudian dia juga jalannya miring. Kemudian dia sangat licin sekali. Ini adalah sirat jamaah yang Allah Taala yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan izin Allah Taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Taala. Setelah yaumul mizan, ya maka nanti manusia akan dikelompokkan. Manusia setelah di mizan ditimbang oleh Allah Taala, maka akan ada pengelompokan. Sebagaimana apa yang Allah Taala kata, surul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim tersebut, wa azwajahum, beserta teman-teman mereka, wa ma kanu ya'budun, dan juga ya sesembahan-sesembahan mereka, wa makanu ya'budun, ya kumpulanlah orang-orang zalim itu bersama teman-teman mereka dan juga bersama sesembahan-sesembahan mereka. Ya, para ulama menjelaskan bahwasanya nanti akan dikelompokkan manusia ini, orang-orang Nasrani dengan orang-orang Nasrani kumpul
dijadikan satu kelompok. Orang-orang Yahudi bersama dengan orang-orang Yahudi ngumpul. Begitu juga dengan orang-orang yang bertakwa nanti ngumpul dengan orang-orang yang bertakwa. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan lebih detail lagi, koruptor nanti ngumpulnya bareng-bareng dengan koruptor. Ya, begitu juga dengan pezina, dia akan ngumpul bareng-bareng dengan pezina. Ya, pemakan riba pun nanti dia akan ngumpul bareng-bareng dengan orang-orang yang sama dengan dia, yaitu sama-sama pemakan riba. Ya, ngumpul pada hari tersebut. Kemudian setelah pengelompokan tersebut, setelah mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadaan mereka masing-masing, maka akan ada az-zulmah. Apa itu zulmah? Az-zulmah adalah kegelapan. Ya, akan ada gelap, semuanya gelap. Ya, setelah mereka berkelompok-kelompok, kemudian mereka diberikan kegelapan, ya, maka mereka diperintahkan untuk melalui sirat tadi. Sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Dan sebagaimana kita katakan tadi, bagaimana keadaan sirat, yang mana jalannya ini jalan yang miring, kemudian ya yang licin, dan di bawahnya pun terbentang neraka jahanam. Maka untuk dapat melewatinya orang butuh cahaya, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita kalau lewat jembatan saja di dunia, ya, antara satu bukit dengan bukit lain, di bawahnya lembah, gelap, kita takut jatuh. Ini bagaimana kalau jatuh? Jahanam, subhanallah. Ya, ini butuh cahaya, kata para ulama. Ya, manusia pada saat itu sangat butuh sekali adanya cahaya. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah At-Tahrim ayat ke-8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada suatu hari yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi walladzina amanu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan orang-orang yang beriman yang mengikuti para nabi tersebut. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahaya mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, berada di hadapan mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, dan cahaya mereka juga berada di samping-samping mereka. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah Subhanahu wa taala, sempurnakanlah cahaya kami. Ini para ulama menjelaskan bahwasanya cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman ini adalah cahaya yang diberikan pada saat mereka akan melewati sirat. Ya, cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memang cahaya itu sangat dibutuhkan sekali oleh seorang hamba untuk dapat selamat melewati sirat yang membentang di atas neraka jahanam ini. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwasanya ketika orang-orang mukmin berjalan pada hari kiamat dengan cahayanya, ya, dengan cahaya, dan mereka takut apabila cahaya itu nantinya padam. Dan sewaktu mereka melewati sirat, mereka khawatir jangan-jangan nanti cahaya yang Allah Subhanahu wa taala ini, yang Allah berikan ini padam, sebagaimana nanti cahaya-cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan awalnya kepada orang munafik, ini pun akan padam. Ya, orang-orang munafik diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti cahayanya padam. Ya, kemudian dia cahaya orang-orang munafik itu padam, maka orang-orang yang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, ya sempurnakanlah cahaya kami, jangan sampai cahaya ini padam di tengah jalan. Ya, subhanallah, keadaan yang sangat mengerikan, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka takut apabila cahaya itu padam seperti yang menimpa orang-orang munafik. Ya, oleh karena itu mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahaya bagi mereka. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah,
Sempurnakanlah bagi kami cahaya yang Engkau berikan ini, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabulkan doa mereka dan menyampaikan mereka dengan selamat, ya, ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan di sini bahwasanya sirat ini atau jembatan atau jisr atau jalan yang membentang di atas neraka jahanam ini jembatan yang panjang sekali, jalan yang panjang. Kenapa? Karena neraka itu luas. Ya. Banyak dalil yang menjelaskannya. Di antaranya adalah, ya, di antara yang nanti masuk ke dalam neraka ini adalah, ya, matahari. Antum lihat matahari besarnya seperti apa? Ini masuk ke dalam neraka. Ya, belum lagi dalam riwayat yang lain disebutkan orang-orang penghuni neraka nanti tubuhnya dibesarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang menariknya ribuan malaikat. Subhanallah, artinya ini bukan jembatan yang pendek yang mudah untuk dilewati dengan cepat, bukan. Ini jembatan yang panjang sekali. Kenapa dia membentang di atas neraka Allah? Dan kita semua jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan melewati sirat tersebut. Ya, inilah sebagaimana apa yang dikatakan bahwasanya tidak ada satupun dari manusia yang tidak akan, ya, melewati, tidak akan melihat jahanam. Dan semuanya kita akan, ya, melewatinya. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran surah Maryam ayat 71 dan 72. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada satupun dari kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, illa wariduha, melainkan kalian akan mendatanginya. Ya, mendatangi apa? Mendatangi neraka jahanam tersebut. Ya, illa wariduha. Ya, ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya yang dimaksud dengan wariduha di sini yaitu mereka akan melewati neraka jahanam tersebut. Tidak sebagaimana apa yang difahami oleh orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij memahami ayat ini bahwasanya, ya, setiap kalian pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini adalah pemahaman yang keliru. Ya. Karena para sahabat menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan wariduha di sini, ya, yaitu mereka melewati neraka jahanam tersebut. Ya, melewati sirat, yang mana sirat itu terbentang di atas neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Dan hal ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Telah ditetapkan oleh Rabb kalian, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya, tsumma nunajjil ladzina taqaw. Ya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia akan selamat melewati jembatan tersebut. Ya, dia akan selamat melewati sirat yang terbentang di atas neraka jahanam. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Adapun orang-orang yang zalim, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka akan kami biarkan mereka ya dalam neraka jahanam. Dan mereka akan jatuh masuk ke dalam neraka jahanam. Diriwayatkan dari para salaf, di antaranya Ibnu Abbas, ya, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian juga Abdullah bin Mas'ud, kemudian Ka'ab bin Ahbar dan yang lainnya, bahwasanya yang dimaksud dengan wariduha di sini, kalian akan mendatangi neraka, adalah melewati sirat. Ya, ini tentulah berbeda dengan tadi kita katakan tafsiran dari orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya kalian akan masuk ke dalam neraka, makanya semuanya dikafirkan sama mereka. Yang mudah sekali mengkafirkan kaum muslimin. Adapun para salafun saleh, Ahlussunnah wal Jamaah memahami sebagaimana yang dipahami oleh para salaf terdahulu. Ya, Abdullah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya bukan memasuki, akan tapi apa? Melewati jahanam tersebut, ya, lewat di atas neraka jahanam, melalui sirat.
Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda dan antum semuanya. Sirat ini memiliki kalalib. Ya, kalalib yang siap mencabik. Kalalib adalah besi yang ujungnya bengkok. Ini di antara yang Allah Subhanahu wa taala siapkan pada sirat tersebut ada kalalib. Ya, besi yang dia tajam. Ya, dia tajam kemudian ujungnya bengkok. Nah, kalalib ini jamak dari kalub. Ya, kalub itu mufrad, kalalib jamaknya besinya ini banyak. Ya, yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang mulia SAW mengatakan, "Tsumma yu'ta bi jisrin fayaj'alu baina dhahri jahannam." Kemudian dibentangkanlah kepada mereka jembatan yang berada baina dhahri jahannam, yaitu jembatan ini berada di atas neraka jahannam, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Qulna ya Rasulullah, wa ma jisr? Kemudian kami, kata para sahabat, bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa jisr itu, hai Rasulullah? Ya, jembatan apa itu? Qala madhadatun mailatun. Ya, ini yang tadi kita katakan, jembatan ini adalah jembatan yang miring, kemudian dia licin. Ya. Ini subhanallah, jembatan sirat yang disifati oleh Nabi yang mulia SAW, madhadatun mazillah alaihi khatatifu wa kalali. Yang mana pada jembatan ini udahlah dia miring, kemudian licin, dia juga memiliki kalalib, kata Nabi yang mulia SAW, besi yang mengait. Ya, besi yang mengait. Dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya kalalib ini mithlu sauki sa'dan, ya, seperti duri dari pohon sa'dan. Ya. Mislu sauki sa'dan. Untuk bisa lihat bagaimana pohon sa'dan. Ada, ya, kita searching saja. Ya, bagaimana pohon sa'dan adalah pohon yang banyak durinya. Yang bedanya, ya, kalau pohon sa'dan ini durinya dari kayu. Ya. Kalau kalalib ini dari besi. Ya. Dan tidak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu betapa besar kalalib ini yang siap mengait orang-orang yang berdosa. Jadi ingat, yang lewat sirat ini jamaah yang dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ini hanyalah orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir, ya, baik itu apapun selain dari Islam, ya, apapun agamanya, Nasrani, Yahudi, ya, Hindu, Buddha, semuanya agama tersebut selain daripada Islam, Muslim, maka ada bypassnya, langsung masuk neraka, tidak usah dilempar lagi, ya, langsung dilemparkan dalam neraka. Adapun yang melewati sirat ini hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka, ya, akan melewati kalalib-kalalib tersebut yang siap mencungkil mereka. Ya, kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ya, bahasa latin mufaltahah laha syaukatun uqaifa takunu binajdin yuqalu laha as-sa'dan. Ya, yang dia ujungnya bengkok bagaikan pohon sa'dan. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat lain jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang mulia SAW mengatakan bahwasanya kaum muslimin yang melewati sirat ini, mereka akan terselamatkan dikarenakan apa? Amal solehnya. Ya, selamat dengan amal solehnya, bukan selamat karena tekniknya, bukan. Artinya nanti subhanallah, ya, ini jembatan kecil mereng yang bisa lewat hanyalah orang-orang yang bisa sirkus, gitu kan, orang-orang yang bisa senam, ya, yang dapat menjaga keseimbangan tubuhnya. Bukan seperti itu jamaah yang mereka Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Kalau kayak gitu latihan dulu udah dari sekarang ya. Latihan lewat jembatan, melewati tali, subhanallah. Ya. Jadi yang mereka terselamatkan ini adalah mereka selamat dengan amal-amal soleh mereka. Ya, amal-amal soleh inilah yang nantinya akan membentengi mereka, menjaga mereka dari kalalin tersebut. Ya, dari sayatan-sayatan. Karena nanti ada sebagian kaum muslimin yang mereka tersayat-sayat. Ada dari mereka yang tercincang-cincang. Ya, kena kalalin tersebut. Kemudian sampai di ujung dalam keadaan yang berdarah-darah. Tapi selamat. Berbagai macam keadaannya. Nanti Imam Nawawi rahimahullah bagi dari ada yang selamat langsung gitu kan. Ada yang dia tercabik-cabik tapi selamat. Ada yang dikait sama kali kemudian masuk ke dalam neraka jahannam wa iyadzu. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi yang mulia setelah menjelaskan bahwasanya di antara sifat sirat itu, ya, sirat tersebut dia lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya, subhanallah. Antum jangan, Allah ini gimana jembatan? Jembatan lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Jangan dibayangkan dengan akal-akal kita jamaah yang dibayangkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Inilah fungsi iman kita kepada perkara yang gaib. Kenapa? Karena akal manusia ini ada batasannya. Indra kita, indra. Jamaah yang dibayangkan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi Anda dan semuanya. Indra yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini ada batasannya. Contohnya apa? Antum bicara. Sejauh mana sih bicara antum bisa dengar orang? Antum melihat. Sejauh mana antum bisa melihat? Ya. Jauh mana? Berapa meter kita bisa melihat? 1 kilo ke depan Anda bisa melihat enggak? Enggak bisa. Ya, ini indera kita. Kita lihat matahari kuat enggak? Enggak kuat jemaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada batasan indera tersebut. Begitu juga dengan akal manusia. Nah, akal manusia ada batasannya. Enggak sanggup. Akal manusia ada batasannya. Tidak sanggup kita untuk memikirkan bagaimana nih sirat, ya. Bagaimana jembatan yang dia lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang. Gimana, tidak nyambung, ya. Akhirnya orang-orang yang mendewakan akal-akal mereka tolak hadis-hadis Nabi tersebut. Makanya kalau kita bicara tentang perkara yang gaib, ini bicara tentang masalah iman, ya. Iman tidak kita percaya nggak? Ini baru sirat ini, ya. Makanya kita katakan tadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila di hadapan dalil, menghadapi dalil, maka akal kita harus tunduk. Ya, harus tunduk. Kita harus menjadi orang yang bodoh. Oh iya benar, pasti benar. Walaupun saya belum paham. Jangan kita tolak dengan akal-akalan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristawa di atas arsy. Ya, maka kita imani. Jangan antum katakan, loh nanti gimana sepertiganya turun ke langit dunia? Sepertiga mana nih? Sedangkan waktu terus berjalan. Ya, sepertiga di sewaktu di Indonesia beda dengan sewaktu di Saudi Arabia, beda lagi dengan di Amerika, beda lagi dengan di Mesir misalnya. Ini akal-akal manusia. Yang akal manusia tidak bisa nyambung, tidak sampai, ada batasannya. Begitu juga dengan tadi perkara-perkara yang Allah Subhanahu sampaikan melalui lisan nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita imani, ya udah, yakin sajalah, yakin. Ya, yakin dengan apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Pak, kalau seandainya ada dalil yang menyebutkan ini kita nunjuk ini berapa? 2. Kalau seandainya ini ada dalil yang menunjukkan ini bukan 2 tapi ini 5, maka kita katakan ini 5. Kenapa? Karena ada dalil. Loh kan ini 2. Inilah
Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman. Ya, inilah kita perkara iman. Kita harus meyakini apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada dalil yang menunjukkan ini 5, ya ini bukan 2 gitu kan, tapi 5, maka kita katakan ini 5. Walaupun orang di seluruh dunia mengatakan ini 2. Paham? Nah, ini adalah iman. Ya, ini adalah iman, tunduk, ya, tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sewaktu Allah Subhanahu Nabi yang mulia selalu mengatakan, kalau ada lalat masuk dalam minuman, kemudian disuruh celupkan, udah kita celupkan. Walaupun hasil penelitian belum nyampe akal-akal mereka. Ya, akal mereka belum sampai pembuktiannya dari mana ilmiahnya. Maka kita katakan apa yang disampaikan oleh Nabi yang mulia SAW pasti benar. Ya, sedangkan penelitian bisa jadi hari ini penelitiannya A, besok B. Dulu mereka katakan bahwasanya berjemur di sinar matahari itu yang bagus adalah pada pagi hari pukul 6 gitu kan, 6 pukul 7. Hari ini penelitian baru lagi mengatakan jam 9. Tidak tahu nanti ke depan mungkin ada penelitian lagi jam 12 bagusnya. Allah Ta'ala alam, namanya penelitian manusia, akal-akalan manusia. Akal manusia ini tadi kita katakan banyak batasan. Ya, bukan sesuatu yang pasti benarnya. Berbeda dengan halnya wahyu. Ya, apabila dalil pasti benar. Ya, kalau dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, datang dari lisan Nabi yang mulia SAW, pasti benarnya. Ya, begitu juga dengan keadaan jisr atau jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Wajib kita imani. Ya, jangan kita main akal-akalan kita yang rendah ini, yang lemah ini. Ya, akal kita terbatas, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi yang mulia SAW mengatakan ya bahwasanya jembatan ini adalah ya di antara sifatnya dia tipis, ya lebih tipis dari rambut dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan lebih tajam dari pedang. Maka kita imani seperti itulah jembatannya. Ya. Seperti apanya tidak tahu, pokoknya dia lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Udah itu aja. Maka ini menunjukkan bahwasanya memang ini jembatan yang berat sekali, yang sulit sekali melewatinya. Bahkan atlet profesional sekalipun gitu kan, kalau disuruh bikin, divisualisasikan, dibikin jembatan seperti itu pada hari ini, di dunia tidak ada yang bisa. Ya, bagaimana melewatinya gitu kan? Ya. Ini adalah jembatan yang sulit, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Hingga sampai para nabi pada hari itu semuanya berdoa. Ya, berdoa mengatakan apa? Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya, Allahumma sallim sallim. Wahai Allah, apa? Selamatkan ya Allah, selamatkan. Ya, para nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meminta keselamatan kepada para pengikutnya. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berikan keselamatan kepada pengikutnya. Ya, Allahumma sallim sallim. Ini susah sekali. Ini tinggal satu langkah lagi. Udah lewat tadi apa? Hisab, sudah lewat mizan. Satu langkah lagi ini. Ya, lewat jembatan selamat surga Allah Subhanahu wa taala yang menanti. Ya, subhanallah. Tapi ternyata ada yang jatuh. Ya, ada yang jatuh dan masuk ke dalam neraka jahanam. Ya, di sini juga Malik rahimahullah taala mengingatkan kembali bahwasanya jalan di atas sirat ini tidaklah terang. Makanya tadi kita katakan ya, kaum muslimin memohon agar Allah Ta'ala jaga cahaya-cahaya mereka. Kenapa tidak terang? Bukankah di bawahnya api? Hal ini dikarenakan ya bahwasanya api neraka ini adalah api yang sangat panas ya. Dia berwarna hitam. Saking panasnya sampai api itu berwarna hitam. Dan suatu riwayat Nabi yang mulia selalu mengatakan, narukum hadhihi, api kalian yang pada hari ini, yang kalian hidupkan di dunia, juz'un wahidatun min sab'ina ajza'in nar jahannam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Api kalian pada hari ini, kata Nabi yang mulia SAW, hanyalah 1/70 dari api neraka jahanam. Masya Allah, Pak. Antum lihat, Pak, api pada hari ini. Ya, antum letakkan tangan antum di atas api, di kompor itu aja kuat tidak tahan. Ini baru api kompor, belum lagi api yang berasal dari gunung berapi, magmanya itu, lahar gunung berapi. Ya, subhanallah. Dari jarak sekian meter saja, 10 meter kuat tidak kuat.
Ya enggak? 10 meter dari magmanya Gunung Merapi itu. Kalau ada letusan Gunung Merapi 10 meter, 50 meter, 100 meter, tidak kuat manusia. Ini baru apa? Baru 1/70. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama menjelaskan di antara sebab orang itu banyak maksiat adalah dikarenakan lemahnya iman kepada hari kiamat. Lemah iman mereka terhadap bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala yang pedihnya itu yang menunggu mereka nanti kalau mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lemah keimanan mereka, maka mereka masih berani bermaksiat kepada Allah, masih berani makan riba, ya. Masih berani korupsi misalnya, berani mencuri, berani menipu manusia. Ya. Kenapa? Lemah keimanannya. Ya. Lemah imannya kepada apa? Pada hari kiamat. Lemah keimanannya kepada perkara yang gaib. Kalau seandainya imannya kuat, Pak, belajarnya semangat insya Allah. Ya. Nuntut ilmu semangat. Ya. Dari jauh jaraknya datang. Ya. Kenapa? Karena ini merupakan jalan kata Nabi yang mulia SAW untuk dapat mudah masuk dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi tercinta Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang meniti jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Maka dia beriman, nanti susah nih, sirot susah. Maka harus belajar menuntut ilmu. Kenapa? Biar nanti mudah masuk dalam surga. Artinya kalau mudah masuk dalam surga, konsekuensinya adalah tahapan-tahapan yang akan mereka lalui untuk masuk dalam surga pun akan menjadi lebih mudah. Di antaranya melewati sirot tadi. Makanya belajarnya dia semangat, gitu kan? Jangan cuma waktu-waktu sisa aja untuk belajar. Ya. Udah waktu-waktu sisa itu pun malas. Ya. Nasallahu salamata wal afiyah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat ya yang teguh dalam menuntut ilmu. Ya, karena Ibnu Katsir, Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala mengatakan, ya orang itu tidak akan pernah mendapatkan ilmu ya dengan mengistirahatkan badannya. Artinya kita tidak akan pernah pintar, Pak. Tidak akan pernah bisa dapat ilmu kalau malas. Ya. Baru menghafal sedikit malas, belajar sedikit malas. Ya. Malas, kalau malas terus ya Allah. Ya. Ingat, azab Allah itu keras yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak apa-apa kita capek-capek dulu sekarang, capek sholat malam, bangun malam, orang-orang tidur kita bangun. Ya, berupaya untuk apa? Untuk selamat dari neraka Allah, berupaya untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Biarlah mereka sibuk-sibuk mencari dunia. Kita sibukkan diri dengan beramal soleh. Kita sibukkan diri kita dengan mencari ilmu. Kenapa? Karena berat, kita tidak sanggup dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kuat tubuh kita. Ya. Karena kita ingin masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita lelah sekarang. Lelahnya kita tidak lama. Ya. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Rawi Ibnu Majah, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umur umatku ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih cuma 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Ya, tidak lama, bentar, capek lelahnya sebentar aja. Habis itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kemudahan. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Siapa yang melewati sirat ini? Jadi kita katakan bahwasanya yang melewati sirat ya hanyalah orang-orang yang Islam dan orang-orang yang ber-KTP Islam. Artinya masuk lewat Islam ini, yang lewat sirat ini hanyalah orang-orang yang Islam, yang KTP-nya Islam saja. Ya. Adapun orang-orang kafir, ya Yahudi, Nasrani, kemudian orang-orang yang munafik, yang munafiknya ini adalah munafik i'tiqadi. Udah kita bahas bahwasanya nifaq ini banyak jenisnya. Ya, tidak semua munafik itu mengeluarkan daripada Islam, tidak. Tapi yang mengeluarkan daripada Islam adalah nifaq i'tiqadi, ya munafik yang memang dia cuma pura-pura masuk ke dalam agama Islam. Ya, mereka orang-orang kufar ini semuanya langsung masuk ke dalam neraka. Ada jalan pintas yang langsung Allah tampakkan mereka ke dalam neraka jahanam. Ya, adapun orang-orang munafik, ya orang-orang munafik, orang-orang yang banyak dosanya,
Mereka ikut bersama orang-orang Islam ya, Afwan. Di sini muallif mengatakan bahwa orang-orang munafik ini ikut sama orang Islam pada awalnya. Ya, orang-orang munafik ini awalnya ngumpul bersama kaum muslimin. Ya, tidak ngumpul karena menampakkan keislaman. Ya, orang-orang yang beriman dan munafik ini keduanya dikasih cahaya oleh Allah Taala. Awalnya diberikan cahaya oleh Allah Taala. Namun tiba-tiba cahaya orang-orang munafik ini dipadamkan oleh Allah Taala. Ya, awalnya udah senang orang munafik ini. Ya, akhirnya Allah Taala padamkan cahaya mereka. Kemudian sewaktu melihat cahaya orang-orang munafik ini padam, maka orang-orang mukmin pun berdoa kepada Allah Taala sebagaimana apa yang kita katakan tadi. Ya, mereka berdoa, yaquluna rabbana atmim lana nurana. Ya, wahai Allah Taala, Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami ini. Dan cahaya yang Allah Taala berikan kepada orang-orang mukmin ini beraneka ragam. Ada yang cahaya mereka sebesar gunung. Ya, kemudian ada yang cahaya yang Allah Taala berikan kepada mereka sebesar pohon. Ada yang cahaya yang Allah Taala berikan ya hanya di ujung kakinya saja. Dapat cahaya tapi cuma seujung kakinya saja. Kemudian ya macam-macam cahaya yang Allah Taala berikan. Dan ini bagi Allah Taala mudah sekali jamaah yang mereka Allah Taala. Ya. Cahaya mereka adalah sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Ya, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dalam menafsirkan firman Allah Taala dalam Quran surah Al-Hadid ayat 57 ayat ke-12. Ya, surah ke-57 ayat ke-12 Allah Taala mengatakan yauma tarul mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa biaimanihim, yaitu pada hari di mana engkau melihat orang-orang mukmin yang cahaya mereka menerangi di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan yaitu mereka melewati sirat sesuai dengan tingkat amal-amalan mereka selama di dunia. Jadi antara mereka ada yang cahayanya seperti gunung, ada yang cahayanya seperti pohon, ada yang cahayanya setinggi orang berdiri. Yang paling sedikit cahayanya adalah sebatas menerangi kakinya, sesekali menyala, sesekali padam. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, Ibnu Mas'ud menjelaskan ya, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala membawakan riwayat Ibnu Mas'ud ya, tentang tafsir surah Al-Hadid ayat ke-12 tadi. Artinya macam-macam keadaannya. Ada yang tadi cahayanya besar, ada yang kecil, ada yang hidup mati cahayanya. Tergantung dari apa, Pak? Dari amalan mereka selama di dunia. Kemudian bagaimana keadaan mereka sewaktu melewati sirat? Ya, keadaan mereka ini pun beraneka ragam jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ada yang mereka melewati sirat ini seperti kilat, ada yang lewat sirat ini seperti angin yang bertiup kencang, ada yang seperti kuda-kuda pilihan, ada yang seperti unta, ada yang di antara mereka ini merangkak. Ya. Ada yang nanti lewat sirat ini dalam keadaan tubuhnya ya sehat biasa saja, lewat dengan cepat. Ada yang nanti lewat dalam keadaan luka-luka baru sampai ke surga. Ya, subhanallah. Ada yang dia dicabik-cabik terlebih dahulu dikarenakan dosanya. Ya, akan tapi dosanya tersebut tidak sampai memasukkan dia ke dalam neraka. Dosanya ada, dia masih berdosa. Ya, tapi dosanya tidak sampai memasukkan dia ke dalam neraka. Cukup dicabik-cabik saja oleh kalalin. Ya, Allah Taala hapuskan dosanya. Ya. Ada yang dia tercabik-cabik sewaktu melewati sirat, kemudian dia jatuh ke dalam neraka Allah wa yazubillah. Ya, jatuh ke dalam neraka Jahannam. Ini adalah orang-orang muslim yang dosanya parah. Ya, sehingga apa? Sehingga harus dibersihkan dulu di neraka Jahannam. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Taala, siapa yang pertama kali melewati sirat ini?
Yang pertama melewati sirat adalah para rasul. Yang pertama melewati sirat adalah para rasul, ya, para nabi dan rasul. Dan riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yudrabu siratu baina dhahri jahannama fa akunu ana wa ummati awalan man yujizu. Sirat ini dibentangkan di atas neraka jahanam, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun aku dan umatku adalah, ya, orang-orang yang pertama melalui sirat tersebut. Wala yatakallamu yawma idzin illa ar-rusulu wa da'war rusuli yawma idzin Allahumma sallim sallim. Dan pada hari ini, Pak, tidak ada yang berani ngomong. Ya, pada hari melewati sirat, subhanallah, mengerikan, bawahnya neraka. Hari ini tidak ada satupun yang berani berbicara. Siapa yang berbicara? Hanyalah para rasul. Yang mana apa yang dilakukan para rasul? Para rasul itu berdoa, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah, memberikan syafaat. Ya, berdoa meminta kepada Allah, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, berikanlah keselamatan. Ya Allah, berikan selamatkanlah dia. Allah, selamatkanlah umatku, wahai Allah Subhanahu wa taala. Mohon diselamatkan. Kemudian dalam doa yang disebutkan, yang pertama-tama melewati sirat ini adalah orang-orang miskin. Ya, begitu juga yang pertama-tama nanti minum dari haud telaga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini pun juga orang-orang miskin. Dan yang pertama-tama masuk surga pun adalah orang-orang miskin. Subhanallah. Kalau antum mau pertama-tama lewat sirat, mau pertama-tama minum dari telaga Nabi, pertama-tama masuk surga, syaratnya apa? Jadi jadi orang miskin, ya. Ini bukan dalil, ya, bukan dalil bahwasanya agama Islam menganjurkan untuk jadi orang miskin, bukan. Ya. Akan tapi para ulama menjelaskan bahwasanya orang-orang miskin ini dia di dunia udah sakit hidupnya. Ya. Kemudian Allah Taala ingin memberikan kenikmatan kepada mereka terlebih dahulu. Akan tapi nanti jamaah yang dimuliakan Allah Taala, ya, setelah dihisab, ini hisabnya orang kaya ini kan banyak. Ya. Bukan berarti orang miskin ini ya nanti kedudukannya lebih tinggi di surga, bukan seperti itu. Karena ada banyak, ya, dari kaum muslimin yang ternyata nanti dia setelah dihisab ternyata dia banyak hartanya, dihitung satu-satu, diaudit satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat dari mana, digunakan untuk apa? Ya kan ditanya semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terutama masalah harta, sampai 2 kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapatnya dari mana? Oh, dapatnya ya dari kerja keras, dari dagang yang halal. Kemudian dibelanjakan di mana? Belanjakan untuk sesuatu yang haram. Dah, nah. Ya. Ini subhanallah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Masalah harta ini berat sekali. Ada orang subhanallah lihat itu untuk beli baju saja sampai puluhan juta, sampai ratusan juta, ya Allah. Ini kok untuk bangun masjid itu bisa dapat berapa masjid itu kan? Kalau untuk berikan kepada anak yatim berapa banyak yang dapat tersantuni. Ini subhanallah. Ya. Bisa jadi mereka setelah diaudit satu persatu tadi, ternyata hartanya digunakan untuk untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk bersedekah. Berapa banyak anjuran-anjuran yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'anul Karim untuk apa? Untuk sedekah, untuk bayar zakat. Ya. Ini menunjukkan memang agama Islam subhanallah, ya, silakan mau kaya. Tapi kalau kaya bayar zakat, kalau kaya sedekah. Ya, banyak anjuran-anjurannya. Ya, untuk apa? Untuk berinfak. Ya. Bukan cuma menerima zakat aja terus gitu kan, enggak. Ya. Bisa jadi dia nanti setelah dihisab ternyata hasilnya bagus. Ya, dan dia masuk dalam surga yang derajatnya lebih tinggi daripada orang miskin tadi. Ya. Yang lebih mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa. Innam akramakum indallahi atqakum. Nah, ya, di sini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari
tersebut pada saat melewati sirat ini tidak ada satu pun yang berbicara kecuali para rasul yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, berikanlah keselamatan, ya Allah, berikanlah keselamatan. Walaupun nanti tidak semuanya selamat jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang tercabik-cabik, ada di antara mereka yang sampai jatuh ke dalam neraka. Faminhum, dan di antara mereka man yubaqu bi amalihi wa minhum yuhardalu thumma yanju. Ya, Nabi mulia SAW mengatakan sebagian dari mereka, ya, ada yang mereka binasa dikarenakan amalannya. Karena maksiat terus. Ya, karena suka maksiat binasa, jatuh ke dalam neraka jahanam. Dan di antara mereka, kata Nabi yang mulia SAW, ya, ada yang mereka selamat, ya. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semuanya selamat, ya, walaupun udah sampai ke depan ini seberang sana udah pintu surga gitu kan, udah tinggal lewat jembatan. Kemudian dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu diutuslah amanah dan rahim, yaitu apa? Tali silaturahim, ya, tali persaudaraan. Ya. Yang mana keduanya berdiri di samping kiri kanan sirat. Ya. Apa tadi? Amanah dan rahim. Artinya orang yang suka memenuhi amanah yang diberikan kepadanya, kemudian orang yang senantiasa menjaga tadi silaturahim. Ini rahim dan amanah ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan berada di kiri kanan sirat. Ini gimana lagi? Pakai akal tidak masuk lagi gitu kan? Makanya kita katakan tadi, ini jangan timbang dengan akal-akal kita yang lemah, jamaah yang milik Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan ini semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah bagi Allah. Allah mau jadikan amanah ini berada di sisi sirat, ya, begitu juga dengan silaturahim berada di sisi ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah cukup katakan kun fayakun, ya. Jadi, dan orang yang pertama melewati sirat ini, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim tadi, yang pertama melewatinya adalah orang-orang, ada di antara mereka yang melewati sirat ini seperti kilat. Kemudian aku bertanya, ada sahabat yang bertanya, adakah sesuatu yang seperti kilat, wahai Rasulullah? Ya. Bagaimana kok bisa? Adakah sesuatu yang seperti kilat, wahai Rasulullah? Ya, mereka sahabat ini bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah kalian pernah melihat kilat bagaimana dia lewat dalam sekejap mata? Subhanallah. Dia nanti lewat sirat kayak kilat sampai. Insyaallah. Kemudian ada yang melewatinya seperti angin yang berhembus. Kemudian ada yang melewati sirat tadi seperti burung. Ada yang seperti kuda yang berlari kencang. Yang mereka berjalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan amalan-amalan mereka di dunia. Ada yang mudah, ada yang kayak kilat, ada yang bagaikan pedipan mata. Ya. Dan Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berkata, Allahumma sallim, ya Allahumma sallim, Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Ya, sampai para hamba yang lemah amalannya, ya, sampai yang terakhir ini orang-orang yang lemah amalannya. Ya, sehingga datang seseorang lalu dia tidak bisa melewati kecuali melewati sirat tersebut dengan cara merangkak. Ya, ini orang-orang yang terakhir. Yang awal-awal tadi datang yang kayak kilat, datang ya, cepat. Yang terakhir datang apa? Dia datang dalam keadaan merangkak. Ya, si mending selamat, ya, sampai selamat, subhanallah. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan di kedua belah pinggir sirat terdapat kalalib, ya, besi pengait yang bergantungan, ya, untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset namun selamat, dan ada pula yang terjatuh dalam neraka jahanam. Rawahu Muslim. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, riwayat Imam Bukhari, ya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan,
Seorang itu melewati sirat berdasarkan amalan yang mereka lakukan selama di dunia. Ya, di antara mereka ada yang katorfi, ada yang melewati sirat itu ya bagaikan apa? Sekedip mata saja. Kedipan mata sudah sampai. Tidak orang kedipan mata, sekedip sudah sampai. Sebelum padahal sirat tadi kita katakan luas ya, karena dia membentang di atas neraka jahanam. Kedipan mata sampai. Wakal barki, ada yang seperti kilat sampai. Wakal rih, ada yang seperti angin yang berhembus. Wakajawadi khair, ka'ajawidil khair. Ya, ada yang seperti apa? Seperti kuda-kuda pilihan. Yang kuda itu berlari dengan sangat kencang, kemudian sampai. Ya. Ada yang seperti naik kendaraan, seperti naik unta baru sampai. Ini mereka-mereka yang selamat. Ya, makanya jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Imam An-Nawawi rahimahullah taala ini membagi manusia menjadi 3 kelompok. Ya, membagi kaum muslimin dalam melewati sirat ini terbagi menjadi 3 kelompok. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan yang pertama adalah najin musallam. Najin musallam, yaitu mereka yang melewati sirat dengan selamat, sukses, berhasil, dan tidak tercabik-cabik, sehat walafiat sampai di ujungnya. Yaitu tadi mereka yang melewati sirat ini bagaikan kedipan mata, bagaikan ya seperti secepat kilat. Dan mereka ini adalah najin musallam, orang-orang yang mereka melewati sirat, mereka selamat dan tidak tercabik-cabik. Kita mohon kepada Allah Taala, Rabbul Arsyil Azim, semoga Allah Taala jadikan kita termasuk golongan ini. Kemudian yang kedua jamaah yang dimuliakan Allah Taala adalah najin makdus, yaitu mereka yang melewati sirat, mereka berhasil. Najin, ya berhasil, sukses sampai ke ujung, akan tapi dalam keadaan yang mereka sudah tercabik-cabik. Siapa mereka? Mereka adalah ya para pelaku dosa. Namun dosa-dosa mereka ini tidak sampai memasukkan mereka ke dalam neraka. Cukup dicabik-cabik saja selesai. Najin makdus. Kemudian yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Taala adalah makdusun finnar, yaitu mereka para pelaku dosa yang dosanya ini sudah berat, ya dosanya banyak, yang akhirnya mereka ditarik oleh kalalib, ya ditarik oleh besi-besi tadi, kemudian mereka masuk ke dalam neraka wa iyyazubillah. Kembali kita mohon kepada Allah Taala, semoga Allah Taala jadikan kita termasuk najin musallam, orang-orang yang selamat melewati sirat dan kita dapat masuk dalam surga Allah Taala. Nah, maka saya ini saja ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.